Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda. Shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hadaqal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Aidul Fitri yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari senantiasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat nikmat dan rahmat-Nya lah, pada pagi yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan iman dan Islam, pula dalam keadaan sehat badan juga sehat pikiran. Nikmat Allah yang dikusapi antum kritik syaah di masa dibuktikan nikmat sabi-sabi kita rasa yang mampu tapi pula mampu tak kira penuh yang sangat berbahagia rayanya ketika hamba-hamba yang lagi dalam keadaan dengan kudrat Allah kita dalam keadaan jaga. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita menjadi makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah dan berada pada satu tempat pula yang dipilih, itulah masjid yang mulia ini. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita juga sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, bagian dari saudara-saudara kita yang lagi dalam keadaan sakit, namun kita dalam keadaan juga sebahagian saudara-saudara kita yang lain malah lebih muda dari tubuh kita pada bahwa ini dia dicoba pulang oleh Allah sehingga tiada lagi kesempatan untuk beribadah pula berhadiah kepadanya. Sementara kita pada pagi yang sangat berbahagia ini masih dipilih oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah pula berhadiah kepadanya. Salawat dan salam mari kita ucapkan, kemudian kita alamatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat dan kerabat beliau sekalian. Kehormatan dan kemuliaan kepada imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid. Selanjutnya bagi hadirin sidang jamaah salat Aidul Fitri yang dirahmati Allah.
Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa pada pagi yang sangat berbahagia ini kita sedang berada dalam bulan Syawal, bertepatan pada 1 Syawal. Satu bulan yang sudah kita lalui, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, Syahrul Awwalur Rahman, bulan pada awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, bulan 10 pertengahan penuh dengan ampunan, wa akhiruhu 'idqun minan nar, bulan 10 yang akhir dimerdekakan dari api neraka. Itulah bulan suci Ramadan, di mana hikmah di dalamnya yang tiada tanding, tiada tara. Hikmah di dalamnya yang luar biasa. Malah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, seandainya umatku mengetahui akan hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan, akan fadilah yang tersembunyi di dalamnya, akan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya, maka sungguh umatku akan meminta, akan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, akan mengharapkan setahun penuh semuanya bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, untuk apa Ramadan itu diturunkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu beribadah, puasa. Ibadah tersebut sebagaimana pula telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Untuk apa itu Ramadan? Untuk apa itu puasa? Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah yang dipanggil oleh Allah nantinya. Orang yang mendapat titel takwa inilah yang mendapat kemenangan esoknya. Orang yang mendapat titel takwa inilah yang mendapatkan kebahagiaan nantinya. Inilah makna dari firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulu fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang damai, yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, yang di dalamnya penuh dengan ketakwaan, maka ini hari Allah memanggil kamu dalam kebahagiaan dan ketenangan. Masuklah kamu dalam syurgaku, kata Allah, penuh dengan ketenangan dan kemenangan. Maka jiwa yang dipanggil di situ nantinya adalah, itulah jiwa-jiwa yang di dalamnya ada ketakwaan, jiwa-jiwa yang lulus daripada Ramadan, mereka mendapatkan titel takwa. Hadirin yang berbahagia, di mana takwa itu bisa kita dapati? Takwanya kita dapat karena adanya keimanan, karena suburnya keimanan. Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dengan perbuatan. Keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa mesti bisa dibuktikan dengan kekuatan ibadah. Dalam bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan itu bukti keimanan adanya ibadah. Dalam bulan Ramadan, tarawih yang kita lakukan, tadarus yang kita lakukan, musibah yang disana di masa. Dalam bulan Ramadan, duha dan tahajud pula kita dirinya. Itu merupakan bukti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula membuktikan adanya kekuatan iman dan getaran iman yang ada dalam dada. Iman Yohan kepada lisan, iman Yohan kepada perkataan, akan tetapi
harus dibuktikan dengan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam kalamnya surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikan salat. Allah memerintahkan kepada katanya untuk meniru ibadah. Salat yang dimaksud tersebut salat wajib, mengiringi pula di situ salat-salat sunnah. Oleh karena demikian, ibadah yang paling utama dalam kehidupan adalah ibadah salat. Awal-awal pun sudah diperiksa di yaumil mahsyar adalah ibadah salat. Awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Awal-awal pun diperiksa di yaumil mahsyar adalah ibadah salat. Walaupun kadang-kadang orangnya ibadah lainnya tapi terasa hanayu, karena ibadah yang paling utama tidak kita melakukannya. Menyelumpuh contoh, menyelumpuh tamsilan, laksana saja bab jalan raya, anak tak pakai helm, terus merumpokkan polisi, awal punya diperiksa. Walaupun STNK akan tetapi maka akan kena hukuman dan akan ditilang karena helm ada. Menanggung pamalan kehidupan. Munyung ibadah hana terasa jalan ini ada arti ibadah yang lain kita lakukan. Maka orangnya katanya kalau sudah ulun berpuasana tapi semayang tak. Tuan kalian yang kekau itu dan kala acara buka puasa bersama aku kota Lusmawe mengisi ceramah-ceramah tarawih. Ada kita lihat di kafe-kafe, di warung-warung, buka puasa bersama, buka puasa baru, itu tidak jadi satu masalah. Akan tetapi buka puasa hanya ibadah, dia buka puasa hanya semaya. Ingat, meninggalkan salat dosa begitu besar, malah ancaman begitu besar. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia mengatakan, beda antara muslim dengan munafik, beda antara orang Islam dengan orang kafir, itulah pada masalah meninggalkan salat. Dulu orang ketika beriman kepada Allah tidak meninggalkan salat, maka hadisnya terkadang sangat cukup ekstrim. Artinya ketika hanya sembahyang itu kafir, ekstrim memang. Namun Imam Asy-Syafi'i menyabarkan dalam kitabnya yang mulia, baru dikatakan kafir apabila dia mengingkari akan wajibnya salat. Ingat baju pendapat Imam Syafi'i, mengingkar wajibnya kafir. Contoh, luhur sembahyang hanya wajib bagi itu ingkar wajib, ingkar ibadah itu kafir. Akan tetapi dalam hadis baginda Rasul mengatakan, pada orang Islam kaum kafir, masalah jika sembahyang. Pada orang mukmin kaum munafik, masalah jika sembahyang. Karena tempo dulu, ketika orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu mereka tidak lagi meninggalkan salat. Siapa yang tidak salat ketika itu? Orang kafir, memang dia tidak Islam pun tidak salat. Siapa yang meninggalkan salat ketika itu? Itulah orang-orang munafik. Malah mereka kadang-kadang ketika Rasul melakukan salat, mereka juga ikut bersama baginda Nabi di belakang. Ketika salat itu sudah selesai, dia mengejek Rasul, dia mengumpat baginda Nabi. Inilah keadaan-keadaan tempo. Hadirin yang berbahagia, maka ibadah salat sebagai bukti kita keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa, sebagai bentuk pula untuk menguatkan ibadah dan akhirnya mendapatkan ketinggalan takwa, maka itu perlu dilakukan, perlu diterapkan lebih dalam kehidupan rumah tangga. Minggu dua yang berbahagia, lihat punya anak saya, lihat Jagalan tempat baru mensaho pakai kedai bingung dan dibakar.
Lebih-lebih wadah semua. Jadikan kita juga sebagai kepada keluarga ataupun pemimpin dalam keluarga. Subuh yang awal-awal kita betul-betul kekuatan nyobong kajian. Artinya di manasah, di masjid, di hak anak di manasah, di masjid, di hak kepada. Pakai bunga-bunga awal-awal kita betul. Tanya orang betul. Lebih-lebih tanya orang sudah menunggu mana agar subuh berkomentar di manasah atau di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya orang betul. Tanya urinya betul. Ada jaga ekonomi itu. Budak kita orang ada. Budak kita. Budak kita. Merubah budak kita. Ada berdua budak ada kasuah ada budak. Yang SMA budak. Yang SMP budak. Yang SD budak. Mantu budak. Yang ibadah kepada Allah. Ibadah. Jadi jauh hari itu budak mak dengung tak. Hari itu budak mak sejuta. Harus tegas. Ada berdua. Memang ada tanya anu lalu roh juga. Tak kita rezeki ke damu. Tanya orang tak tak kita rezeki ke mak. Lah apa lalu kita. Ulang yang kita rezeki ke langit pada yang mungkin terhad ada berdua. Urangnya untuk harga lumpukan rumah. Lumpukan kamar. Lumpukan rumah. Lumpukan ni. Lumpukan ketanya lah berdua berbuah. Akan tetapi ada terbayang semua. Ada terbayang semua. Ada tahu sana ada berdua. Ada harapan akhirat. Ada masa depan akhirat. Walaupun dalam dunia nanti harapan kata atau di walau dan ibadah kata Allah Nabi kelapangan rezeki kita urut kaya. Ingat ada berdua. Ada masa depan akhirat. Budak yang sembahyang semua. Budak. Tahu sana tak dia. Tahu sana tak kata ada budak. Banyak pun kita biasakan beribadah. Banyak pun kita biasakan. Harus dari kecil kita biasakan. Karena banyak kita biasakan dari umur orang yang kita bayar akhir. Tapi punya dari umur 3 tahun, umur 4 tahun ketika mereka sudah bisa berbicara. Ajak mereka ke masjid. Dengan ayah yang berbahagia. Tuan, nana kamu baru handphone setengah. Ketika akan berkomentar, luar biasa kak. Kebetulan rumah di samping Melasa ada nama Adan Jogja, kemana saya? Hanya beberapa kali ketika Adan Jogja ada. Uangnya apa? Ketika Adan di masjid Melasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tersentuh dalam jiwanya. Jimat pada orang api mana saya? Kedua hanya pun kalau dunia belanja, bukan pernah kejadian mobil buruk ibadah dulu saya. Dengan pakaian biasa, baca doa belanja jauh pasar. Kebetulan berbuat biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arti Honda keduanya kami ke masjid tu. Lo pegang kawalan jangan kawalan mana pak agak termasuk sampai ini yang Honda jadi kayak orang begini. Dengan kamu dari banyak yang terkenal dalam dia dari banyak yang untuk di masjid dan untuk Allah sehingga ketika mereka nanti sudah besar akan bergemetar rasa hatinya tergetar getaran pada hatinya getaran pada jiwanya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dengan ayat yang berbahagia yang ibadah yang harus kita lakukan yang mesti kita lakukan sebagai wujudkan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa tanamkan terutama ibadah salat. Kata puput ibadah sembahyang. Kata ibadah kepada Allah, maka harus kita perhatikan 4 perkara. Secara umum, syarat ibadah kepada Allah yang pertama suci. Dalam kitab Syiarus Salikin digambarkan bahwa kesucian itu ada 4 martabat yang disebutkan dengan 4 martabat kesucian. Martabat kesucian yang pertama yang harus kita dapati dalam ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang harus kita miliki adalah suci tahiyat. Pastikan kami kita suci pakaian, tubuh dan sebagainya, suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan pula suci daripada najis. Baik itu najis ilmiah ataupun najis hukumiyah. Martabat kesucian yang kedua yang harus kita capai dalam ibadah adalah suci anggota tubuh.
rujak mudah akan diisi hati mudah karena jarau. Ngejaraunya ulung lampu akan mengisi hati lampu karena jarau. Ngejaraunya yang tergantung-gantung, yang tim, mana sih yang anati akan bermasalah hanya ngesikret pulpen, hanya ngesabot tanda tangan. Jarau. Maka pastikan jaraunya luas salat suci dari noda dan dosa. Lebih-lebih kenanya pada terhadap Allah yang Maha Kuasa. Dua jaraunya selalu tabur dan selalu terangkat dan habis-habis jaga. Allahu Akbar. Jarau yang tabur, jarau terangkat, jarau yang takut. Sebagai bukti lambang tawadhu kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan serahkan berau dengan kepada Allah. Malah kita mengandalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku bagimu ya Allah, kau sekalian alam. Bayangkan merasa malai dengan Allah. Jarau yang tabutnya, jarau yang tagaknya penuh dengan lemburan dosa di luar salat. Dalam salat tahiyat awal dan tahiyat akhir, jaraunya selalu terangkat, telunjuknya selalu tegak. Syariah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngajarannya dengan saksi di hadapan Allah. Ngajarannya selalu takut dan selalu tegak, mengagungkan kebesaran Allah. Tetapi ngajarannya ketika melakukan kemaksiatan kepadanya, maka merasa malai. Pastikan seluruh anggota tubuh sebelum kita melaksanakan salat suci daripada noda dan dosa. Hadirin yang berbahagia, martabat kesucian yang ketiga yang harus kita miliki ketika kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, itulah suci batin, suci hati. Pertanyaannya adalah apa hubungannya hati dengan ibadah? Hubungannya hati dengan ibadah, baik itu ibadah Ramadan, ibadah salat atau ibadah lainnya? Jawaban yang pertama, tidak akan ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan apabila hati ini tidak elok, apabila hatinya hanakot, dan apabila dalam hati bersuminya penyakit hati. Tidak ada nilai dan hati. Contoh, katanya memiliki penyakit hasud. Di mana datangnya hasud? Itu makna hasud. Hasud itu dengki. Di mana datangnya dengki? Sebab iri. Itu makna iri. Susah melihat orang senang, senang ketika melihat orang susah. Susah kita kala turunnya kemudian hana jabatan turunnya kanan. Hana mana nanti kita kala turunnya kemudian kasih turunnya orang kaya. Susah kita kala turunnya kemudian sakit turunnya kata iri. Susah kita kala turunnya tinggal lapor pamuka tanya kutum iri. Timbul satu dosa. Muncul dengki. Bagaimana kita menghilangkan nikmat-nikmat yang dia miliki? Kemudian tiga lagu, kemudian gaya berhasil, kemudian jabatan dulu. Muncul dengki. Apa akibatnya dari sifat dengki? Rasul mengatakan, fa innal hasada yaqulul hasada kama ta'kulun naral haqqa. Penyakit dengki yang bersemi dalam dada, yang bersinar dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Laksana api menghilangkan kayu. Ni kaya kayu dadamu. Dan soapu dada kaya akan hilang menjadi debu. Menumpama ibadah yang kita lakukan akan hilang, akan tiada arti dan maknanya akan hilang dengan memiliki penyakit dengki. Kalau yang namanya penyakit kuat, Allah mengatakan celaka bagi para pengumpat. Wailul likulli humadatil lumada. Celaka bagi para pengumpat. Humada lumada. Itu ayat itu berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf yang selalu mengumpat Nabi. Ada riwayat yang mengatakan itu ayat itu berkenaan dengan Khalnas bin Syarif yang selalu mengumpat orang yang beriman. Bayangkan lisan tidak mampu kita menjaganya, sementara kita beribadah pula berhutang kepadanya. Terasa hanya ibadah yang kita lakukan, malah Allah mengatakan celaka
penyakit yang namanya dendam. Muncul dendam karena marah. Bukan marah karena ada masalah. Udahkah yang anak dibayar di hubungan cilampurkah yang anak memang menimbulkan marah? Atau permasalahan-permasalahan yang lain yang terjadi dalam romantika kehidupan yang menimbulkan marah? Mungkin marah yang secara spontan itu memang naluri manusia. Tetapi hanya bukan wajib marah itu berdosa. Sangat besar dosanya apabila marah menimbulkan dendam. Ini sungai didendam. Orang berdoa hanya takut apa? Orang bertemu handang datang apa? Orang acara hendak hadiri pesta, misalnya karena menimbulkan dendam. Anda kata dendam dengan sesama, duknatre, lubeh di akhir hekau. Pada ujung hadis Rasul mengatakan, "Faman hajara fawqa salasin." Ada kata kita dendam dengan sesama lebih di atas 3 hari. Famada dakhalan nar, mati dan mau neraka. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, siapa yang dendam dengan sesamanya, lupa di akhir dewa, mati. Nantinya dia akan terbuka pintu syurga. Kapan itu pintu terbuka? Ketika mereka sudah saling memaafkan. Hadirin yang berbahagia, marah memang ada dalam romantika kehidupan. Marah memang ada dalam sifat manusia. Allah menciptakan manusia dari air, angin dan api. Api hidup identik dengan marah. Marah memang akan terjadi. Tapi besapi muncul dendam. Ini momentum bulan Ramadan. Saja kita memaafkan. Karena dalam hadis tersebut, walaupun tinggi ibadah, rukuk dan syukur, doa dan tahajud, akan tetapi menendam hatinya penyakit dendam. Dan dendam dengan sesama, maka antuka pintu syurga. Malah Rasul mengatakan, ada. Hadirin yang berbahagia, maka pentingkan hatinya dan tarafi, pentingkan hatinya dari Allah dan latihan jua adanya. Puji Tuhan yang jauh hati. Penting sampai-sampai hatinya tak ada bersungguh-sungguh menghilangkan penyakit batin yang katanya memiliki. Baik itu hasud, iri, dengki, sombong dan khianat, lupa dan sebagainya. Hilangkan dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah. Dengan apa kita menghilangkan? Dengan berzikir, hatinya lembut. Dengan itu kita hilangkan. Dengan tadarus, hatinya keusah. Dengan itu kita hilangkan. Dengan hadirin majelis taklim, hatinya supaya kegersah. Hadirin yang berbahagia, yang kedua tentu hatinya harus lugun dan hijrah. Karena sikap dakwah Allah, God hanya dapat tersyukur. Esoknya kita menghadap Allah bukan hanya membawa duha dan tahajud. Akan tetapi kita harus membawa hati yang sejahtera. Harus dapat hati yang bahagia. Inilah makna dari firman Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Esoknya ketika harta tiada arti, anak tiada bermakna. Kau memakna pula harta yang ujung dan jari, hartanya hananilah. Hartanya akan minum pula akan menilai. Itulah harta yang di dalamnya ada nilai sedekah. Itulah harta yang di dalamnya ada nilai wakaf. Yang lain mandum anayu. Yang lain mandum ana nilai. Yang lain mandum ana makna. Yang lain mandum atrago. Tunggu rumah yang memilikinya semua atrago. Kendaraan yang memilikinya semua milik kau. Lemah dan lemah. Ide yang memiliki semua milik kau. Ada yang mengatakan pada mungkin punya milik kau. Rumah sertifikat nama, ulang tempat tulisan akte, tulisan nama, buka buku honda, buku motor, tulisan apa? Masa apakah milik kau? Betul. Untuk suruh mandum jadi milik kau. Hijau rumah, hijau lihat. Ada orang mengatakan Ustaz, apa Ustaz kita kembali aja dulu pada Allah. Kalau berdekat mati tanya Allah, sehingga akan dikirim sedekah, akan dikirim wakaf. Pertanyaan mau kirim? Dikirim di promo, surah promo dikirim dengan kau. Kayak katanya surah wakaf promo kau. Duna setia, promo buahnya.
Jangan katanya Tuhan ada tengok rumah tahun dia kadang-kadang bingung salah katanya ibu bengeh-bengeh. Bingung anak tu muji benda aku hamba itu tak katanya. Bingung masalah katanya di rumah katanya rumah mau jual mama itu. Tu nasib dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau mereka itu kalau tentai dengan kalau tentai. Oh, dikirim anu. Dia mesti dekat ada wakaf anu. Anu tak. Anu belum. Pertanyaan dia sedia. Dia tanya anak dia sedia. Kadang-kadang wajah anak dia terbayang pada bola matanya. Jangankan setelah kita tiada. Masalah punya yang mendengar diharap kadang-kadang anu buahnya anak sedia katanya uji. Sakit itu kumono dalam tiga. Uronyo tak kesal-kesal punyo. Sakit apakah dia urus sakit kan mak spesialis di batu rumah praktek biasa ya ibu mak itu video tuh. Mau dalam nama Tuhan banyak kaji dia kata dia ada. Kah Tuhan ada dia ke kapal siur kata dia ada. Payah dia kena temu dalam dah. Kah Tuhan dalam nama yang terjauh di hela ke badai di hela yang kita rezeki. Dah harapkan mana payah dan jenuh kadang-kadang. Dah harapkan mana keduanya payah tajib daya damau dan gimana kadang-kadang. Tuhan setia Tuhan hadir. Kamu lihat kalau kita enak kalau kita kau tak pegang setia ni kita pegang enak kalau kita memakna ngayang setia pula kehendak. Tuan-tuan, engkau lingkun dan termasuk hidup dengan kebebasan dan wakaf. Yang lu pegang jodoh hendak setia. Sidau inang kedua umum dan hidup pun Tuhan. Geja kalau tuan dia wakaf tanah fungsi. Baik kalau balik dari kuijan menurut tuan kalang santri baiknya dari Tuhan. Oleh mengibai boksi beliau pun waktu mana namun waktu. Geja kalau tuan yang merupakan tunggu hana semula putri rumah penyok itu. Nyonya wakaf fungsi lah. Orang itu lagi dari orang anak lucu. Bukan memakna nilai dan sebagainya. Kalau tidak rumah bank teman sudah berkuasa. Tetapi nanti kau uji dekat berangkat, mandem terbekas dalam jiwa, terbekas dalam dada. Ya Allah, urut Tuhan yang ada yang tuh yang pernah hampir muajamu. Urut Tuhan yang ada yang tuh yang pernah tidak putar orang di hidup perayaan yang jauh. Urut meronyongkan dia dan menjauh kuasa. Nah, yang sedianya sama itu sidau minum pekerjaan hanya memuka pisang goreng 500 rupiah di pisang goreng palingnya lama itu hampir di Jumaat dan sedekah fungsi hampir di Jumaat dan wakaf fungsi baru tuan bawa kerja pun bebas nete lu kubah-kubah itu tunggu dari sini ke 2 ribu wakaf tu ya saya akan walaupun kerja orang Yohanan bersama kamu bisa juga berangkat tapi kerinduan selalu pula ada kerinduan selalu juga pokoknya sama-sama melupe macam terbayang wajahnya yang kedua wajahnya kulit yang berosok cukup kedap orang terus tapi wajah yang mulia wajah yang pernah kita hutang dulu wajah yang pernah aku bagi kalau punya wajah yang mulia kau hingga berangkat Tuhan yang maksudnya produksi agama sehingga itu demikian bergerak Allah dan juga si bidai dalam pertanyaan dengan Tuhan sedia hadir yang berbahagia maka oleh karena demikian harta yang sebenarnya ada masalah sedangkan kita mencari harta mencari kekayaan Imam Al-Ghazali mengatakan orang sebaik-baik orang itu adalah orang yang sa'id di dunia wa sa'id di akhirat kaya di dunia kaya di akhirat kita bayangkan orang di masjid yang mulia terharu berbuatan pengumuman untuk seperti anak yatim saja sudah 40 sekian juta dari mana sumber itu dari orang-orang kaya ada juga orang yang ekonominya menengah ke atas tapi bukan di mereka begini kaya ada
berkuasa, akan tetapi harta itu perlu kita tempatkan pada tempat sesuai dengan tuntunan syariat, mempergunakan sesuai dengan tuntunan syariat. Harta yang kita miliki terus kami sedekah, terus yang tawakal. Tetapi harta yang kalau kita yang punya tahu Allah, tetapi yang diharapkan menang tahu Allah, hartanya juga diberi, juga diberi umum. Bagaimana cara dengan tahu sedekah? Bagaimana cara dengan tawakal? Lebih-lebih fungsi kita yang tahu Allah. Hadirin yang berbahagia, ekonomi kita yang berdepoh pakaian yang kita rasuh, ekonomi kita yang berdepoh jenis kuih yang kita tahu. Ekonomi kita yang berdepoh kata pada usia mulai mahukan berusaha. Pernah anda bayangkan burung yang pernah bisi yang kita jumpa burungnya akan tiada? Pernah awak anda bayangkan burung yang pernah kau bagi baru ada burung yang tak berangkat yo? Pernah anda bayangkan burung yang pernah jumpa kita jauh yang tak pergi selama-lama? Pernah anda bayangkan burung yang pernah dijaga? Burung yang pernah sakit? Burung yang pernah kita mudah mandi kita punya burung yang tak berangkat? Berangkat masuk tempat yang video kedua, video dapat terima. Kerja hasil dia tahu. Kebahagiaan membuat dia kapan. Kemudian masuk alam yang namanya alam kubur. Kemudian masuk tempat yang namanya tempat kubur. Kemudian masuk pemeriksaan yang namanya pemeriksaan kubur. Kemudian masuk alam yang di dalamnya penuh dengan kesedihan. Yang di dalamnya penuh dengan mengerikan. Ulung secara kasamata punya memang ada, tapi secara materinya ulung yang mendapatkan masalah alam yang namanya alam kubur. Bagaimana kehidupan alam kubur? Rasul mengatakan, "Al-maitu fi qabrihi ila qalbarihi mawawis." Orang yang dalam kubur itu laksana orang di dalam lautan. Orang yang dalam kubur laksana menurut laut raya. Bagaimana menurut laut raya yang membuat dihukuman? Cara waktu mengkau, cara waktu mengkau. Saya mengatakan tolong, bantu, bantu juga berdoa. Jangan lupa ada orang ya, ada doa. Bukan ada lupa doa jangan. Pernah orang ini dari banyak kata lebih Allah sedang. Lupa jauh dia syukur. Malah kita kata orangnya sampai tinggal saya. Kalau kita begitu kata orang dia kan memakai doa puasa. Kemudian ada orang lebih orang masa ke bodoh dalam keadaan yang Allah. Masa terhangat orang diri dengan sakit, rasa sakit. Langsung sakit tu ada terbuka maka tahu dia kadang-kadang ada. Langsung sakit tu ada dua kata orang juga tak kuat. Dan ada manusia kerja, dan ada manusia pengajaian. Kadang-kadang ada yang akan berhubungan kubur, ada dia jauh belum. Ada yang bersama-sama kubur, ada belum. Sementara dan bolanya itu berdoa, belum tahu kata. Ada penampak untuk mana. Nasihat berdoa mudah tidak. Hendaknya ya berdoa tidak mudah ketika kata. Kalau kalau berangkat ke tempat itu, lembaikan tangan ke kanan. Ketika kata kerja lembut dalam waktu tua, selamat habis. Lembaikan anak siapa tidak. Tak lupa dan yang pernah lupa dalam lupa kita. Lupa yang pernah lupa dalam doa kita. Ada 5 orang
boleh kalah berdoa ada rasakan nikmat di atas sedekah itu. Wakaf itu kan ada memiliki. Berdoa menyebutkan itu. Bantu pada untuk berharapan rezeki kita yang datang. Untuk keinginan yang menyatakan hanya sepuh bicara dapat kita dulu. Hanya dengan doa sedekah kita. Hadirin yang berbahagia, maka momen kebulan suci Allah si mulia ni kami tanya lagi, si mulia ni kami tanya lagi, luluh kita tanya Allah, maka keberhasilan dalam bulan Ramadan yang berminggu, terkadang mungkin kita juga berhasil dalam bulan Syawal yang kemudian kita tanya lagi. Kalau syukur Jumat ibadah dalam bulan yang Jumat. Persoalan Jumat ada jamaah dalam bulannya begitu. Persoalan kita jaga hati dalam bulannya begitu. Maka kita juga mendapatkan ketenangan dan terpuji. Hadirin yang berbahagia, terakhir Bapak Tuan, alhamdulillah, jenama Tuan dengan benar pesantren Karaya, alamat di Pergir, Kampung Baloi. Tahu Kampung Gunung, Pak di masjid, di samping masjid Kampung Gunung, Jalan Rasa, Benda Jauh Rupi Jalan Rasa. Ini dengan pembebasan dan terpangkap dengan jumlah 1,065 meter dengan harga 150 ribu per meter dan ada keinginan wakaf untuk ubah harta kita nyusun doa Allah hartanya juga doa Allah yang sehingga mengalir pahala selama-lama macam daya dan tempat berniat nasib. Maka silakan Tuan yang berbahagia menjadi kesempatan kadang rencana wakaf untuk diri sendiri, untuk keluarga, lebih-lebih kumpul yang kita cinta. InsyaAllah mendapat kesempatan pun dengan lupa daya, dengan lupa kalian rencana pun lupa pula dan bangun karena itu budaya baru. Kadang rencana yang ingin kita sumbang, InsyaAllah punya kesempatan. Maka pokoknya lupa obdok yang memang memungkinkan bagi contoh, yang memang nawa juga kadang-kadang sedekah lupa, kadang-kadang ada lupa silakan menunggu obdoknya banyak-banyak nak kuasa apapun ini nak alamat kadang adalah Tuan dia sebut tempat bagian dengan rezeki InsyaAllah mungkin nak kuasa mungkin yang dia bagi punya untuk yang dia suci hati kita yang berbimbang dari selain Allah. Artinya ibadah kepada Allah begitu ikhlas. Ketika kita kata-kata kepada Allah begitu ikhlas, maka akan terasa nikmat ibadah kita. Orang Allah dirasakan nikmat ibadah, maka harapan hati sampai-sampai bilang ibadah. Pakwan. Bak sesuatunya nikmat, maka bak sesuatunya terasa ingin kutrip-trip dan berlama-lama. Contoh, tak bagi makanan, bak makanannya nikmat, maka terasa makanannya habis-habis tidak bagi. Contoh, bak tempatnya yang tadi kumangan dan nikmat terasa sampai budak-budak bak tempatnya karena akan rasakan nikmat. Contoh, bedanya muraka. Orang itu kok yang kamangan itu, pakai kok umum yang disambung apa dia belau anak main muda, karena kah rasakan nikmat kok, menjadi nikmat kada rasakan pada sesuatu, maka terasa betul-betul dalam nikmatnya. Hadirin yang berbahagia, ketika kita kada rasakan nikmat ibadah, maka tak inginkan, tak harapkan betul-betul dalam ibadah kepada Allah. Semayang terawih pakai urung buat 20 rakaat terserah menurut bagi budak rakaat itu terserah. Pakai urung semayang terawih 20 rakaat. Jika makan witir, jika makan zikir, malam tahajud karena agak
saya hana sembahyang tarawih bahkan karena hana merasakan nikmat ibadah tarawih sehingga merasa berat dengan sembahyang tarawih yang waktunya, maka rasa hati hadiri bahkan karena anak berhubung nikmat ibadah dan hati. Allah karena berhubung nikmat ibadah, maka hati kagai hubungnya dengan ibadah. Maka menyebutnya haikal dengan ibadah yang kita bayangkan akan merupakan mendapatkan nikmat syurga. Menyebutnya haikal dan nikmat ibadah kita harapkan nikmat Allah nantinya. Kadang-kadang tubuh ketimbang hadiri majlis taklim kita menjadi nikmati bagi diri. Tubuh ketimbang hadiri pengajian kita sampai masa-masa baru. Tubuh ketimbang berzikir malah merupakan nikmat tak berzikir tapi tak berdahului maka bergabung dengan Tuhan. Maka ingat, menyebut dalam merupakan nikmat ibadah, menjiwa hati di dalam ibadah, maka kita harapkan akan mendapatkan nikmat Allah yang sangat elok nantinya. Itulah syurganya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang berpuasa sampaikan. Orang yang sangat berbahagia dia jika manfaat bagi pribadi berbuat sendiri, kiranya pula bagi hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri dan Allah